Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para romo, suster, bruder, frater, selamat sore berkah dalam. Oras. Kita sore ini, petang ini, Ekaristi dalam rangka ulang tahun paroki kita, Santo Lukas Pemalang, 25 April, yang ulang tahun yang ke-56. Saudara-saudari, bersama dengan itu juga kita dalam suasana duka untuk mendoakan Bapak Paus kita, Paus Fransiskus Mario Bergoglio, yang sudah dipanggil Tuhan. Mungkin ini juga peristiwa langka, kita merayakan ulang tahun tetapi tidak mempunyai paus. Nah, di dalam Ekaristi kita tidak akan menyebut nama paus karena dalam kondisi tata lomo sede vakante. Saudara-saudari, mari kita bersyukur atas ulang tahun yang ke-56 paroki kita. Bukan usia yang muda lagi, usia yang diharapkan dewasa, yang diharapkan mandiri, yang diharapkan semangat misionernya sudah tumbuh, tidak seperti kanak-kanak lagi. Maka mari kita memasuki Ekaristi ini. Semoga bacaan-bacaan Injil tentang kebangkitan akan membawa kita pada semangat misi yang tak pernah putus asa. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dalam Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
supaya jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia, kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan, lebih-lebih dalam ungkapan syukur kami atas ulang tahun paroki kami yang di bawah perlindungan Santo Lukas yang ke-56 ini. Roh Kudus-Mu selalu menerangi kami selama ini. Semoga Engkau juga senantiasa membimbing gereja-Mu paroki Santo Lukas Pemalang ini untuk perjalanan hidup gereja bagi bahtera untuk kedepannya. Kami juga menyerahkan gereja alam semesta di bawah Paus yang sudah Engkau panggil di dalam pemilihan Paus baru dalam konklaf nanti. Dan semoga Kau beri kedamaian abadi bagi Paus Fransiskus yang sudah menghadapnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Diko dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang murid, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati.
Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kami. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap
Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menggila jala yang memungkinkan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menggila jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan santaplah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khususnya untuk anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat sore dalam. Kita mengawali perayaan dikasih tadi dengan menyanyikan lagu Gereja Bagi Bahtera. Bahtera itu bukan kapal pesiar, juga bukan kapal tongkang, bukan kapal ini, tapi bahtera itu perahu yang pakai layar yang dikayu kiri kanan. Artinya gambaran gereja sebagai bahtera itu gambaran yang sangat tradisional sekali, bukan kapal yang mewah, tetapi kapal yang dimana semua anggotanya itu diminta berpartisipasi, bekerja supaya bahtera ini tetap berjalan. Ada yang mengurus layarnya supaya tidak roboh, supaya ada angin yang mengawal dan membawa ke tempat tujuan. Tapi juga ada orang-orang yang harus siap sedia mengurus supaya apa? Supaya berjalan. Tapi juga ada nahkodanya yang mengamankan jalan kapal ini. Lalu dibayangkan gereja kita ini sebagai bahtera seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara sekalian itu berperan sebagai apa? Di mana peran Bapak Ibu? Apakah kita yang mengurusi layarnya supaya bisa tetap berjalan? Apakah kita yang mau mengayuh supaya kapal mempunyai laju yang tepat? Atau kita sebagai nahkoda yang menggerakkan, yang menata, yang membawa arah kapal ini? Momen ulang tahun paroki sangat tepat untuk merefleksikan peran kita di dalam gereja kita ini. Bahwa bahtera itu hanya bisa pakai tujuan kalau semua bersinergi, saling membantu,
saling menolong, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang di situ itu yang hiburan, tidak ada yang hanya sebagai penonton, tapi yang mau terlibat. Mari kita bertanya ke dalam kita, selama ini di dalam warga kita ini berperan sebagai apa? Di dalam bahtera kita ini. Saudara sekalian yang terkasih, salah satu rahasia berjalannya bahtera adalah arahan. Dan di dalam gereja, arahan itu adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kuduslah yang akan membimbing, yang mengarahkan, yang akan menumpang perjalanan persiapan kita. Maka sekuat apapun pekerjaan kita, seikhlas apapun peran serta kita dalam gereja ini, mari kita bertanya, apakah kita pernah ataupun mau melibatkan Roh Kudus untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita? Apakah ada doa-doa yang tulus yang kita panjatkan setiap hari sehingga kita bisa berperan serta di dalam gereja ini? Tanpa Roh Kudus, tanpa kendali dari Tuhan, kita tidak akan bisa sampai pada tujuan, yaitu pantai kebahagiaan. Dalam bacaan Injil kita mendengar para murid menangkap ikan semalam-malaman, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ketika Yesus minta apakah ada lauk pauk, lauk pauk di antara kamu, dia jawab tidak ada. Sampai untuk makan saja mereka tidak punya, padahal mereka sudah bekerja semalam-malaman. Tanpa kendali dari Tuhan, kalau hanya mengandalkan diri sendiri, kalau keterlibatan kita di gereja hanya sesuai dengan keinginan dan kemauan kita sendiri, yang ada capek, lelah, yang ada berundal, marah, yang ada gampang tersinggung. Hari ini kita diingatkan ketika Yesus mengatakan lemparkan jalamu ke sebelah kanan, mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya sampai jalannya tidak cukup. Bukankah ini menjadi nasihat rohani untuk kita semua? Mari kita mengembalikan gereja kita di atas suara Tuhan. Biarkan Tuhan yang memerintahkan dan kita menjalankan itu. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hasil tangkapan yang luar biasa. Saudaraku sekalian, momen sore hari ini kita merayakan pesta hari ulang tahun gereja kita. Kita diajak untuk berpikir bagaimana wajah gereja itu semakin hadir, semakin menampakkan kemuliaan Allah. Gereja kita bagi bahtera, gereja kita perlu keterlibatan kita semua, tetapi dimohon terlibat dengan kerendahan hati, mendengarkan suara Tuhan, bimbingan suara Tuhan, sehingga yang ada semua bisa sinergi membangun paroki ini dengan baik. Tanpa itu, semua ada yang jalan ke kanan, ada yang jalan ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, tidak tahu. Akhirnya kapal tidak akan bisa sampai. Semoga rahmat Tuhan mengingatkan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana perjalanan bahtera itu sampai sekarang. Saya menginvestigasi ini dari Pak Darno yang sekarang berbaring sakit. Beliau menghasilkan karya yang cukup
cukup bisa dikenang. Saya memulai saja dengan masuk Pemalang, bagaimana Kekatolikan masuk ke Pemalang. Mulai 1 Oktober 1930, Pekalongan mendirikan paroki sendiri lepas dari Tegal dengan Pastor Niko Van Boas sebagai gembala pertamanya. Pemalang menjadi stasinya. Binaan rohaninya merupakan kunjungan pelayanan dengan kebaktian di rumah-rumah warga. Ketika dunia dilanda krisis ekonomi, negara Belanda penjajah Indonesia terkena dampaknya juga. Demikian pula dengan keadaan di wilayah Hindia Belanda, sehingga pada 19 Januari 1934 keluar SK nomor 36 yang isinya pemerintah Hindia Belanda lewat gubernur jenderalnya menyerahkan rumah sakit Pekalongan yang sekarang bertempat di Bendan Barat dan rumah sakit Pemalang di Mulyoharjo, rumah sakit yang lama, kepada misi Katolik oleh diserahkan kepada Monsinyur J.J. Visser MSc, diserahkan kepada Suster SND untuk Pekalongan, Suster PDHK untuk rumah sakit Pemalang. Sebagai realisasinya, pada 21 Juli 1934, Suster PDHK mengirim tahap pertama tenaga suster Akvelia, Suster Yohana, Suster Valeria Seiger. Tahap kedua Suster Petronila, Suster Josephine van der Stoven. Mereka bertugas selain mengelola rumah sakit, tahun 1938 mendirikan taman kanak-kanak dengan menggunakan rumah yang terletak di pojok selatan barat alun-alun, dan Suster Petronila dan Suster Bonaventura sebagai gurunya dengan siswanya antara lain Ibu Tan Golin dan Ibu Y. Bosworo almarhum. Rumah sakit yang berkonstruksi kayu dan tapak dengan luas bangunan dan tanahnya yang sempit dirasa kurang bisa menampung pasien yang kebetulan waktu itu ada wabah. Maka mengembangkannya dengan membeli tanah desa Pelukan, Tetangga dan sekitarnya seluas 12.126 meter persegi pada 15 Maret 1939. Pada tahun 1943 tentara Jepang masuk ke Malang. Rumah sakit yang bagian belakang yaitu sal-sal dan ruang suster diambil dikuasai dan suster-suster ditahan, diinternir oleh penjajah Jepang. Oleh Jepang, warga Eropa termasuk Belanda, para rohaniwan maupun rohaniwati ditahan. Kehidupan rohani iman sebelum Jepang datang dibina oleh pastor dari Pekalongan. Misa kudus diadakan di rumah sakit susteran maupun rumah warga yang kemudian menyewa rumah di Jalan Jenderal Sudirman, sekarang Toko Trimurti. Pada 1 Maret 1940, Pastor Polman MSc ditugasi sebagai pastor stasi Pemalang yang pertama. Dengan ditahannya para misionaris, maka kehidupan gereja ditangani oleh biarawan-biarawati asli pribumi Indonesia. Romo Patmowijoyo, Romo Putu Harjono, Romo Somo Harjono, Suster Silvistra, Suster Magdalena, Romo Lengkong. Sejak masa pendudukan Jepang dan masa revolusi sampai pemulihan kemerdekaan, perkembangan kekatolikan sedikit informasi yang didapat. Dalam buku permandian disebutkan tahun 48 ada 6 orang dibaptis, 44 ada 4 orang, 45 1 orang, 461 470, tahun 48 2 orang, 49 3 orang, 51 orang, 51 3 orang, 52 dipermandikan 5 orang, 53 12, 54 7 orang. Kehidupan Katolik pasca pemulihan kemerdekaan Desember 1949. Setelah perintah
pemerintah Indonesia kembali berkuasa. Para tentara Jepang termasuk para pastor, suster Belanda dibebaskan. Di antara mereka ada yang minta kembali ke Belanda, di antaranya Monsignor Fischer MSc, dan banyak pula tetap mengerjakan ladang Tuhan di Indonesia. Kehidupan gereja di Pemalang mulai pulih, bisa diselenggarakan di rumah-rumah warga bergiliran, keluarga Kang Tiosam, Ibu Bapak Kang Okwi, rumah pegadaian pimpinan Bapak Hardima, kantor pos, dan pernah di Aula Kodim, yaitu ketika komandannya Letkol Kusman dan lain-lain lagi. Pada tahun 1954, Monsignor Schumacher, pengganti Monsignor Fischer, menyetujui didirikan SMP di Jalan Pemuda di atas tanah seluas 1000 meter persegi, dikelola oleh Yayasan Bakti Mulia Keuskupan. Di tempat ini pula kemudian misa kudus diadakan secara tetap 2 kali dalam 1 bulan dengan menggunakan 2 ruangan paling selatan. Dengan makin penuhnya ruangan oleh umat, tahun 1964 Romo Uben MSc merencanakan pembangunan gedung gereja. Maka dibentuklah panitia pendirian gereja dengan susunan sebagai berikut: Ketua Bapak Sudarno, Sekretaris Erik Sucipto atau Pak Antonius Slamet, Bendahara J. Kengkok Wan, Nyonya V. Arsinto, si usahanya Bapak Sugiono. Langkah pertama panitia meminta tanah kepada pemerintah daerah, yang kemudian dengan bantuan berbagai pihak didapatlah tanah seluas 1,20 hektar dari pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Waktu itu yang menjabat bupati adalah R. Sumartoyo. Pastor Lokman yang mengganti Pastor Ubens menyempurnakan susunan panitia. Langkah kedua mencari dana, yaitu memutar film, mengadakan kerjasama dengan pemilik gedung bioskop Sultan dan Indra dalam bentuk bagi hasil. Waktu itu sudah ada bioskop rupanya di sini. Pentas sandiwara yang dikomersilkan, pemainnya para muda-mudi, juga rombongan sandiwara para Pekalongan di bawah pimpinan Bapak Sarjono mengadakan pagelaran pentas di sini. Aksi pos wrestle yang dikirim ke seluruh pelosok Indonesia, sumbangan dari warga baik berupa uang maupun material. Dari keuskupan ada sumbangan 1 juta rupiah zaman itu. Langkah ketiga pelaksanaan pembangunan. Atas saran keuskupan terutama Pastor Feder MSc, pembangunan dilaksanakan sendiri, tidak diborongkan. Kabar dari keuskupan, pekerjaan dimulai Desember 1969 dengan dorongan semangat Pastor Lokman, dan Maret 71 selesai dengan menghabiskan biaya Rp3.500.000 untuk gedung dan mebel. Pemberkatan dilakukan oleh Monsignor Schumacher pada tanggal 25 April 1971. Jadi 56 tahun yang lalu, yang oleh persetujuan Bapak Uskup Harjo Sumarto dijadikan hari lahir Paroki Santo Lukas. Bersamaan dengan itu tugas Pastor Lokman diganti oleh Pastor Welling MSc. Suster PBHK datang ke Pemalang. Sejak pemerintah penjajah Jepang menahan suster-suster Belanda, 24 November 43 rumah sakit dikuasai Jepang. Setelah Jepang kalah, berganti dikuasai pemerintah Belanda, kemudian Indonesia, RIS, Republik Indonesia Serikat, terakhir Republik Indonesia. Bersama itu suster PBHK tenggelam, tidak tampak lagi di Pemalang. Pada akhir pembangunan gereja tahun 70, Pastor Lokman mengundang suster PBHK lewat pimpinan provinsi Suster Filomena Vernoy untuk berkarya kembali di Pemalang.
Undangan tersebut diterima dengan baik dan mulai mendirikan TK tahun 72, diawali menggunakan ruang kelas SMP Bakti Mulia, sekarang SMP Bius, Suster Yosia sebagai kepala sekolahnya, dan masih melaju dari komunitas Tegal. Setelah TK punya gedung sendiri, ruangan yang semula dipakai belajar anak-anak oleh Suster Eva Rina Deleu dan Suster Margareta dijadikan tempat tinggal sementara 16 Januari 72. Setelah Suster hadir kembali ke Pemalang dan telah memulai karyanya, kemudian mulai mengupayakan kembalinya rumah sakit setelah lama dilepas karena disita pemerintah. Untuk keperluan tersebut dibentuklah panitia pendirian. Rumah sakit terdiri dari pelindung Bapak Sumardi, penasihat Bapak Dr. Gunawan, Ketua AM Sudarno, Sekretaris Antonius Slamet, Bendara 1 P. Harjinto, Nyonya P. Harjinto, Bendara 2 Nyonya Koswara, Seksi Usaha Dana D. Sudiono dan D. Koswara. Sekarang Pak Diono baru dirawat di rumah sakit. Tadi saya menyetujui, kita doakan juga. Panitia mengadakan negosiasi dengan pemerintah daerah. Waktu itu Bupati dijabat oleh DRS Rifail Yusuf dan kepada DPRD juga, DPRD 2, dengan menghasilkan kesepakatan rumah sakit dan tanahnya diserahkan kepada pemerintah karena sudah jadi kantor dinas. Suster mendapat gratis bidang tanah seluas 12.126 meter persegi terletak di Jalan Pemuda Desa Mulyoharjo yang sekarang sudah jadi rumah sakit. Serah terima rumah sakit dan tanah tersebut dilaksanakan 15 Februari 73 di Pendopo Kabupaten yang ditandatangani oleh DRS Soeharto, Bupati Pemalang, dan Suster Filomena Vernoi, pimpinan Provinsi Suster PPHK. Pembangunan mulai mengerjakan Suster sebagai pengelola rumah sakit, Suster Theodora dan Suster Asunta yang sekarang Suster Asunta di Rumah Sepuh datang mulai menata ruang-ruang yang sudah siap. 18 Januari 1980, Bapak Uskup Harjo Sumarto memberkati dan 19 Januari 80 diresmikan oleh Kakanwil Kesehatan Provinsi Dr. R. Ruspanto. Santa Maria, nama rumah sakit baru tersebut dengan Dr. Wijanarko sebagai direktur yang pertama. Beberapa ruang sebelah utara di bagian barat dipakai untuk ruang para suster yang semula menempati rumah di Ancak Suci. Sejak tahun 90, suster menempati rumah baru yang lebih representatif. Karya suster di Pemalang mengelola playgroup. Sekarang playgroup sudah bergabung dengan TK, mengelola TK, mengelola SD, SMP, dan rumah sakit. Ini karena banyak foto-fotonya. Dengan selesainya pembangunan gedung gereja, kembali ke gereja, terpikir oleh Romo Lukman dan panitia untuk mendatangkan suster yang mengelola pada Tuhan, yang bisa membantu mengelola. Romo dan panitia sepakat mengundang Suster BK karena mereka telah datang tahun 1934. Syarat dari suster provinsial harus ada pekerjaan, uruskan rumah sakit suster di tetangga. Maka harapan itu semua dipenuhi, tadi sudah disebutkan. Dan atas inisiatif tahun 80 setelah TK, SD, SMP Katolik, ada umat berkeinginan agar SMA juga diadakan, tetapi baik keuskupan maupun suster tidak bersedia untuk mendirikannya karena pada 16 Juli karena itu umat atas kemauan sendiri dan kemampuan seadanya mendirikan SMA Santo Lukas 16 Juli 1982, diawali dengan pinjam ruang kelas SMP Pius. Oleh usaha Romo Kriswasito diawali membangun gedung yang kemudian dilanjutkan oleh Romo Anton Monika, diberkati oleh Bapak Uskup Harjo
Harjo Sumarto 6 April 1997. Atas inisiatif Bapak Uskup Julian Sumarto, setelah melihat keadaan SMA 1 Lukas diadakan pendekatan dengan Provinsial Budget FIC untuk ikut memperhatikan, maka lahirlah kesepakatan antara Yayasan Santo Lukas dengan Pamiti Luhur pada 12 Juli 2004 untuk mengelola SMA Santo Lukas ini. Ini merupakan langkah pertama Budget FIC masuk di Keuskupan Purwokerto. Umat Katolik Pemalang tergerak untuk mendirikan sekolah menengah atas, lalu kemudian didirikan SMA itu disetujui Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah pada 16 Juli 1982, diawali dengan menggunakan ruang SMP Pius Pemalang dan masuk sore, tadi sudah disebutkannya. Kesepakatan dengan Budget FIC adalah pengelolaan bersama antara Yayasan Santo Lukas Pemalang dengan Yayasan Pamiti Luhur Semarang yang ditandatangani pada 6 Juli 2004. Penyerahan pengelolaan secara penuh dari Yayasan Santo Lukas Pemalang pada Yayasan Pamiti Luhur pada tanggal 27 Juli 2006. Maka sejak itu Budget FIC berkarya di Paroki Pemalang dengan Budget Bonifasius SPD sebagai kepala sekolah. Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang, kepala sekolah SMA Santo Lukas Pamiti Luhur Pemalang selalu dijabat oleh Budget Arnold FIC dan sampai sekarang diganti oleh para penggantinya Budget FIC. Budget Valen, Grace ada di antara kita. Stasi Jomal ini karya Gereja Pemalang ya. Wilayah binaannya meliputi Kecamatan Jomal, Pulau Jambi. Waktu itu memiliki 75 kakak, warganya 325. Romo Wahyo Bawono waktu bertugas di sana mengajak membangun gereja di atas tanah seluas 2 kali 50 meter seharga 400.000 sumbangan Bapak Uskup Purwokerto. Pekerjaan pembangunan dimulai 74, sudah digunakan misa 26 Desember 76, misa Natal sekaligus diberkati oleh Monsinyur Harjo Sumarto, yaitu pada 2 Desember 1984 dengan menggunakan nama Gereja Santa Maria. Perkembangan iman umat Jomal terkait dengan katekis Bapak Hadi Harjono yang tahun 50-70 berkarya di Eks-Kalesidenan Pekalongan, sepeda ontel membimbing menjadi katekis dari Brebes, Lawi, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang sampai Thailand itu selalu dengan sepeda ontel dan dengan koordinir oleh C. Karnadi, Supardi, F.E. Kasidi, Suparyo, I.M. Setiabudi. Gereja direnovasi beberapa kali dan kemudian mengadakan makam Kristen juga di sana dengan nama Catur Krisis Buanalaya, bekerja sama dengan Gereja Pantekosta Betel dan GPIB. Masih ada lagi anak dari paroki kita, Stasi Ranggudungkal, merupakan daerah pembantu bupati atau Kawedanan. Tercatat tahun itu 43 kakak dengan 225 warga Katolik. 1 Agustus 1937 daerah ini pernah ada seorang katekis namanya Jamprak mendapat misi kanonika, suatu penghargaan dari Keuskupan. 4 Mei 1993 Romo Wignyo Saputro membentuk panitia pembangunan. Pelindungnya Kolonel Purnawirawan Usman Subarjo, Suwintarto, Rosa Sugianto, Oktana Eka Putra, dan seterusnya. Pandu Wijaya, Dr. Pandu, Dr. Yudianto, Dr. Ignatius Praharjo, Octavianus Burung Sino Sutani, Thomas Edi Wibowo. Direncanakan tanah itu dibangun di atas tanah seluas 826 meter dengan harga waktu itu 20 juta
Tapi karena kesulitan izin, bahkan sampai sekarang masih sulit, tetapi buatlah kesepakatan zaman Romo Anton Monica, yaitu permohonan izin bukan rumah ibadah tetapi tempat tinggal. Sampai sekarang masih tempat tinggal. Menunjuk RL Subarjo bertindak sebagai atas nama pemilik tanah dan bangunannya, tapi sudah diganti atas nama keuskupan sekarang. Juli 1996 membangun rumah dimulai dengan semangat menghasilkan biaya 101.910.964. Pada Maret 98 sudah bisa digunakan. Misa pertama di rumah ini bertepatan misa Paskah tahun 98. Masih ada stasi yang sekarang habis, Bantar Bulan, ada Taman Sari. Bantar Bulan waktu itu 10 kakak, 23 jiwa, sekarang memang tinggal 1, 2, 3, 4 jiwa. Taman Sari 17 kakak, waktu itu 61 jiwa. Puncang 6 kakak, waktu itu 14 jiwa. Kepuk 5 kakak, waktu itu 14 jiwa. Ring wilayah Emmanuel sekarang menjadi Teresa 30 kakak, 95 jiwa. Yohanes 17 kakak, 83 jiwa zaman dulu. Silahkan dipandang sendiri sekarang bertambah atau berkurang. Petrus 28 kakak, 105 jiwa. Paulus 60 kakak, 164 jiwa. Maria 32 kakak, 97 jiwa. Ignatius 39 kakak, 141 jiwa. Markus 3 kakak, 134 jiwa. Stefanus 17 kakak, 53 jiwa. Itu semua dibuat pada zaman buku ini dibuat, dan kita bisa melihat perkembangan Roh Kudus, bahtera yang dikatakan oleh Romo Guru tadi dalam perjalanannya. Maka sekarang kita tinggal merefleksikan, apakah kita menemukan karya Roh Kudus di dalam gereja kita, atau kita hanya melihat seperti rutinitas saja yang tidak ada Roh Kudus di balik itu, hanya secara biasa, kronologi yang orang mati, lahir, dan seterusnya. Semoga refleksi iman yang sudah semakin dewasa mendasari kita bahwa Roh tidak akan punah, membuat kita akan senantiasa berdoa. Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar lewat Injil bahwa perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus mengubah cara pandang dari kegelapan menjadi keberhasilan. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Semoga para imam yang berkarya di Paroki Santo Lukas Pemalung dilimpahi rahmat kebijaksanaan, dapat bekerjasama dengan seluruh umat mewujudkan visi dan misi paroki kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami yang Tuhan. Semoga para ketua dan pengurus lingkungan maupun stasi selalu dibimbing Roh Kudus dan dianugerahi semangat melayani yang tulus, mampu menjalin kerjasama yang baik dengan gembala dan umat untuk mewujudkan gereja umat Allah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami yang Tuhan. Semoga kita semua dapat meneladan Santo Lukas, pelindung paroki kita, dalam menjalani hidup serta menghayati iman, maupun berkarya demi kemanusiaan dan kerajaan Allah.
kepada Bapa yang telah berjasa dan berdedikasi tinggi pada gereja kita tercinta, hidup berbahagia dalam kemuliaan Bapa. Mari kita mohon. Bagi pihak-pihak yang selama ini telah bekerja sama dengan kita, Gereja Katolik Santo Lukas Pemalang, semoga kerjasama yang telah terbina sungguh bermanfaat bagi yang terlibat, dapat memberikan daya guna serta memperteguh kepercayaan banyak orang akan karya cinta kasih Tuhan yang tidak pilih-pilih. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak untuk mengaturkan doa-doa kita secara utuh. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, bukalah mata dan hati kami, agar kami selalu merasakan dan melihat wajah Putra-Mu. Semoga pengalaman akan Dia selalu menguatkan iman, sehingga kami selalu didorong untuk menjalankan perintah-Mu dengan setia dan penuh tanggung jawab, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan berdoa. Oh
pertukaran agung dirimu dengan umat manusia yang dilambangkan kurban Paskah ini. Semoga kami kau lepaskan dari pengaruh jahat demi dan kau angkat kepada rahmat surga. Terimalah juga persembahan syukur kami dalam merayakan ulang tahun paroki yang ke-56 ini. Semoga Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, dan juga persembahan kami ini juga kami mohonkan keselamatan bagi Bapak Paus kami. Semoga Engkau yang sudah memanggilnya memberikan kedamaian abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan kami memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka bersama para malaikat bersukacita Paskah yang melimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Bersama para kudus dan para malaikat kami memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan datang. Agunglah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami dan Paus kami Kristus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan hamba-Mu yang sudah terlibat dalam perintisan untuk paroki kami, gereja kami. Atas jasa-jasa mereka kami mengenangkan kebaikan mereka. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan khususnya Santo Lukas pelindung paroki kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Damai Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, ialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita, kami sudah ditebus berkat sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Berkenanlah menjaga selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya hingga akhirnya kami Kau satukan dalam Paskah abadi. Kami juga mengungkapkan syukur atas ulang tahun paroki kami, Santo Lukas Pemalang yang ke-56. Kami senantiasa berharap Engkau senantiasa memberkati kami, Roh Kudus menemani kami di dalam pergulatan hidup kami masing-masing. Semoga Engkau juga menyertai jiwa Bapak Paus Fransiskus yang sudah menghadapi. Semoga semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan memberkati tumpeng sebentar. Setelah itu nanti berkat Bapak Ibu diundang ke samping aula OMK untuk sekedar beramah tamah dengan jajan pasar. Silakan disiapkan tumpengnya. Sambil persiapan tumpeng, kita semua berterima kasih, bersyukur karena ulang tahun ini, juga atas Ekaristi yang sudah meriah disiapkan oleh dirigen organis, dan juga kita semua yang terlibat, khususnya para misdinar, lektor, lektris, dan semuanya. Terima kasih untuk pelayanan Prodiakon atas segala pelayanannya. Rombun silakan memberkati tumpeng. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, di ulang tahun paroki ini kami mengingat belas kasih serta kemurahan yang hadir dalam kejianan paroki kami. Semoga komunio umat kami, persatuan umat kami yang dilambangkan dengan tumpeng ini, nasi yang saling berkaitan dan menyatu satu sama lain hingga memuncak sampai di kemuliaan. Semoga kebersamaan kami, persatuan jujur rukun di antara kami akan membantu kami untuk semakin memuliakan nama-Mu. Berkatilah tumpeng ini yang menjadi lambang sukacita dan kegembiraan kami, tetapi juga lambang syukur kami atas kasih dan kesetiaan yang mencintai gereja ini, yang memberkati dan menemani kejianan gereja ini. Semoga dengan makan bersama dengan tumpeng ini, kami diingatkan akan belas kasih serta kemurahan kepada kami. Berkat kami mohon Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya kira Bapak gunakan motor tumpeng. Satu piring akan diberikan ke umat yang hadir yang paling sepuh, satu piring yang paling muda. Nah, tadi saya melihat ada dua bayi yang ada hadir. Yang paling sepuh siapa? Siapa yang paling sepuh? Harus ngaku. Sing ngaku koyok semua. Aku Andi. Kita mau sambil nyanyi atau tidak? Selamat ulang tahun. Kau nggak nyiapkan ya selamat ulang tahun? Yang paling muda.
berdiri kita nyanyikan lagu yang bersama. Saudara-saudari, selamat ulang tahun. Semoga kita semua menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah masyarakat. Kita mohon berkat Tuhan. Besok pagi tetap ada misa, dan setelah ini kita bergabung di samping OM Awal. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian. Paroki kita yang berhidup di bawah Santo Lukas yang berulang tahun hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini Ekaristi kita merayakan ulang tahun paroki kita sudah selesai. Selamat ulang tahun.